Manchester City berhasil membungkus poin penuh dari kunjungan ke Selhurst Park. Skuad Josep Guardiola menang meyakinkan dengan skor 3-0 dalam laga pekan ke-16 Premier League 2025-2026. Minggu, 14 Desember 2025, waktu Indonesia Barat. Bernardo Silva dan kawan-kawan tampil efektif meski sempat berada di bawah tekanan. 3 gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-41 dan ke-89, serta Phil Foden pada menit ke-69. Crystal Palace sebenarnya menciptakan banyak peluang, terutama di babak pertama. Namun, buruknya penyelesaian akhir dan solidnya pertahanan City membuat tim asuhan Oliver Glasner gagal mencetak gol. Kemenangan ini membuat pasukan Josep Guardiola tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 34 poin dari 16 laga. Spekulasi soal debut Cristiano Ronaldo di layar lebar bermula dari unggahan Vin Diesel di media sosial. Aktor asal Amerika Serikat itu memposting foto bersama Ronaldo pada 12 Desember 2025 dengan keterangan yang menyebut sebuah peran telah ditulis khusus untuk sang bintang sepak bola. Semua orang bertanya, apakah dia akan masuk ke dalam mitologi Fast? Saya harus bilang, dia orang yang asli. Kami menulis sebuah peran khusus untuknya, Cristiano, keterangan unggahan tersebut. Unggahan tersebut memicu berbagai spekulasi, meski belum dapat dipastikan apakah pernyataan Vin Diesel itu serius atau sekadar candaan. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Cristiano Ronaldo maupun Fast Furious. Mohamed Salah menikmati momen penuh kegembiraan saat Liverpool menang 2-0 atas Brighton di Liga Premier, bertepuk tangan di keempat sisi Anfield sementara para penggemar tuan rumah menyanyikan lagu untuk Egyptian King. Saat tim sampai di terowongan, ia adalah pemain terakhir di lapangan, melambaikan tangan ke arah tribun utama, tempat keluarganya duduk. Mungkin perpisahan? Hanya untuk sementara, dan seharusnya begitu. Salah akan menjalani tugas bersama timnas Mesir selama 1 bulan ke depan untuk tampil di Piala Afrika 2025. Bukayo Saka menjadi sumber ancaman utama Arsenal. Kecepatan dan kemampuan duel 1 lawan 1-nya membuat sisi kanan Wolves terus tertekan, meski tanpa gol atau assist. Victor Gyökeres bekerja keras membuka ruang, tetapi kerap terisolasi oleh pertahanan lawan. Gabriel Martinelli kurang klinis, terutama saat menyia-nyiakan peluang emas di babak pertama yang seharusnya bisa mengakhiri laga lebih cepat. Eric Garcia menjawab kepercayaan Hansi Flick dengan performa seimbang. Keputusannya dimainkan sejak awal memberi stabilitas di lini tengah, terutama saat mendampingi Pedri. Pedri sekali lagi menjadi motor permainan. Kontrol, visi, dan asisnya untuk gol pertama Raphinha menegaskan pengaruh besar sang gelandang. Raphinha sendiri memang tak selalu dominan, tetapi 2 golnya menjadi penentu kemenangan Barcelona. Menurut laporan Romano, transfer Zirkzee ke AS Roma itu tidak mendapatkan lampu hijau dari manajemen Manchester United. Setan merah mantap untuk tetap mempertahankan sang striker di musim dingin nanti. Ini disebabkan stok striker MU saat ini sangat terbatas. Jika Sesko mengalami cedera lagi, praktis setan merah tidak punya ujung tombak dan itu akan jadi masalah tersendiri untuk mereka. MU juga tidak berencana untuk belanja striker baru di musim dingin nanti. Itulah mengapa mereka memilih untuk mempertahankan Zirkzee ketimbang melepaskannya ke AS Roma. Serie A secara resmi mengumumkan Jamie Vardy sebagai pemain terbaik bulan November 2025. Penghargaan ini menjadikannya pemain Inggris pertama yang meraih gelar tersebut di kompetisi kasta tertinggi Italia. Penilaian tidak hanya didasarkan pada gol, tetapi juga kontribusi menyeluruh di atas lapangan. Vardy dinilai unggul dibanding sejumlah pemain bintang dari klub papan atas. Nama-nama besar seperti Mike Maignan, Lautaro Martinez, hingga David Neres harus puas berada di belakang Vardy. Penilaian ini mempertegas dampak besar sang striker bagi Cremonese. Persib Bandung menelan kekalahan pada laga tandang melawan Malut United di pekan ke-12 BRI Super League, Minggu 14 Desember siang waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di Stadion Kieraha itu, Persib kalah dengan skor 0-2. Persib melakukan segala upaya untuk bisa mencetak gol. Namun, hingga laga usai, tak ada bola yang masuk ke gawang Alan Jose. Pada akhirnya, tanpa Bojan Hoda di pinggir lapangan, Persib kalah dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Persib gagal merebut peringkat kedua klasemen BRI Super League dari tangan Persija Jakarta. Persib berada di peringkat ketiga dengan 28 poin. Malut United kini menduduki peringkat keempat dengan 25 poin.
Juara bertahan PSG juga memastikan langkah mulus ke babak gugur. Mereka mengamankan tiket ke fase knockout setelah rangkaian hasil positif hingga matchday ke-6, di mana mereka sebenarnya hanya meraih hasil seri di markas Athletic Bilbao. Konsistensi permainan menjadi kunci keberhasilan PSG mempertahankan status mereka sebagai favorit. Manchester City pun menghindari ketegangan kualifikasi seperti musim sebelumnya. The Citizens memastikan posisi setidaknya di 24 besar lewat kemenangan penting atas Real Madrid. Hasil itu terasa spesial karena lawan tersebut adalah tim yang menyingkirkan mereka di musim 2024-2025. City kini memiliki kesempatan lebih besar untuk kembali mengejar posisi 8 besar. Tim kejutan Atalanta kembali mencuri perhatian dengan lolos lebih cepat. Meski hanya mencetak 8 gol dalam 6 laga awal, Atalanta mampu tampil efisien dan stabil. Mereka bahkan sempat mengganti manajer di tengah fase liga, tetapi performanya tetap solid. Perjalanan ini menjadi lanjutan dari keberhasilan mereka menjuarai Liga Eropa 2024. Kehadiran Atalanta di daftar tim yang sudah lolos memperlihatkan luasnya kompetisi musim ini. Klub Italia itu memanfaatkan momentum positif di kompetisi Eropa untuk terus melaju. Dengan langkah yang sudah aman, mereka kini bisa menata strategi untuk menghadapi fase knockout. Arsenal dilaporkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau Dian Ramaj yang tengah dipinjamkan Borussia Dortmund ke Heidenheim. Langkah ini menunjukkan keseriusan klub London Utara dalam memantau pasar kiper. Menurut laporan media Jerman Sport.de, scout Arsenal sudah beberapa kali menyaksikan langsung aksi Ramaj di Bundesliga. Pemantauan dilakukan saat Heidenheim berjuang keluar dari zona berbahaya. Ramaj sendiri baru bergabung dengan Dortmund dari Ajax pada Februari lalu. Ia dijadwalkan kembali ke klub induknya pada akhir musim sebelum menentukan masa depan karirnya. Situasi di Dortmund bisa ikut memengaruhi keputusan Ramaj. Peluang menjadi kiper utama berpotensi terbuka jika Gregor Kobel memilih hengkang setelah musim ini berakhir.